Kalian berdua nggak boleh berantem dengan siswa lain di sekolah. Apalagi orang-orang tuh taunya kalian itu keponakan saya. Kalian mengerti? Kami minta maaf, Bu. Ingat ya, jangan sampai kelakuan kalian menghancurkan semua tujuan kalian di sini. Seperti tayangan yang baru saja kita lihat, bahwa sangat jelas dua orang gadis ini begitu sangat berbahaya. Mereka bisa mengamuk sesuka hati mereka kapanpun mereka mau. Iya sini, sedihnya dulu, baru disembuhin. Aduh, nggak kuat dah. Gitu dong. Aduh. Oke, sekarang juga kalian boleh pergi dari sini. Ibu, makasih. Bu. Seneng banget. Tas. Kalian lihat sendiri kan, kalau sampai kekuatan kalian terekspos. Lihat. Belum apa-apa aja hebohnya udah seperti ini. Tapi gimana kalau kekuatan Vino juga terekspos? Itu makanya kalian harus buru-buru mengambil kekuatan Vino. Kalian juga ingin pulang cepat kan? Ya udah, kalau gitu kami jalan-jalan dulu ya, Bu. Siapa tahu kami jadi mendapatkan ide cara mengambil balik kekuatan dari Vino. Iya, tapi kalian hati-hati ya. Pemirsa, kebohongan tentang dua cewek super ini akhirnya kebongkar juga. Belum lama ini, preman yang mengaku dihajar oleh dua orang cewek yang berkekuatan super ini mengaku telah berpura-pura untuk mengalah. Berita ini hanya settingan belaka, hanya untuk menaikkan Sumpah deh, popularitas. kasian dua banget sih cewek mereka. bernama Demi Hera pengen ngetop dan sampai kayak gitu, Alma. coba. Sumpah ya. Gue yakin mereka emang aslinya punya kekuatan super. Tapi kenapa mereka harus bohong ya? Tapi mereka tega juga ya. Karena mau ngetop, mereka sampai ngacak-ngacakin dagangannya Lala sama ibunya. Ini gue harus tegur mereka nih. Tega banget tau gak sih lagian? Tapi kalau gue pikir-pikir aneh juga ya guys. Masa iya cuma sekedar cari popularitas sampai segitunya? Aneh gak sih? Hah? Aku tuh heran tau gak sih sama kamu? Cuma aku doang kali yang gak kamu belain. Lala, ibunya Lala. Terus sama 3 cewek itu tuh yang aneh, kamu belain juga kan? Ini apa sih kok jadi ngerembet kemana-mana? Oh ini artis settingan itu. Pantasan nggak laku. Gue lihat aja ogah gue. Emangnya kenapa? Kalian kok ya indah punya sopan santun. Harusnya kalian kebantu kawan kalian lagi kesusahan. Indah ditertawakan. Indah elok tau. Udah bubar. Bubar. Makasih ya, Bu Yung. Iya dia rancambo. Tenang aja. Udah Buyang siap membantu. Apapun kejadiannya, udah Buyang akan mendukung kalian. Ya? Hai Vino. Buku yang dijelasin kemarin di kelas, boleh dipinjam nggak? Cari aja di perpus. Ada banyak kok. Sorry.
Gimana caranya Vino mau ngasih kekuatannya dengan sukarela? Kalau kayak gini, kita harus cepet-cepet ambil kekuatannya dia secara paksa. Manusia itu jahat. Kamu harus lihat tadi, kita diejek, kita diolok-olok. Emang kamu betah di sini? Aku udah gak betah, tau gak? Aku bener-bener pengen balik ke laut. Ngapain tuh orang? Tidak apa terletak tuh. Elah, masih ada aja orang begini. Ya, kita harus kerjain dia. Gak bisa gitu aja, Hera. Kita harus menggunakan cara yang halus supaya Vino mau mengembalikan kekuatannya dengan cara sukarela. Kamu mau kita sampai nenek-nenek di sini? Sampai kapan? Tapi kamu harus ingat apa kata Ibu Renata. Udah, pokoknya kamu ikutin aku aja. Abis ini kita pancing dia dari dalam air. Kamu pura-pura tenggelam aja. Soalnya di dalam air kita pasti lebih leluasa. Yaudah, kalau gitu kamu harus pakai ini. Maira, untung kamu datang. Hera dan Alda belum balik sampai sekarang. Mereka masih berenang di bawah laut. Perasaan saya jadi gak enak ya, Bu. Apa jangan-jangan Aku takut Hera gegabah. Aku harus susul dia. ya udah. Kita tolong gak sih? Dit, dari sana, Dit. Gimana? Gawat nih. Tolong ya. Tolong. Ben! Gua kira Putri Duyung itu cuma ada di dalam dongeng. Tapi ini... Ben, hati-hati Ben! Awas, hati-hati! Vino!
Berhenti, Hera! Berhenti! Udah, Mera, gak usah ikut campur. Aku mau bawa Vino pergi, aku harus ambil kekuatannya dia sekarang. Dia nggak bisa kelamaan di air, Hera. Dia bisa mati. Dia ini manusia, bukan ikan. Vino kuat kok. Dan aku nggak peduli. Ingat ya, kita kesini untuk mengambil kekuatannya dia dengan sukarela, bukan dengan paksa seperti ini. Hah? Sukarela? Kamu pikir dia bodoh dia mau menyerahkan kekuatannya gitu aja? Bener, Mera. Semenjak kamu pergi banyak kejadian buruk yang terjadi di sini. Aku udah nggak tahan lagi. Aku pengen kita balik ke Pulau Putri Duyung. Cukup, kita bawa dulu Vino ke atas. Aku nggak mau kita jadi pembunuh. Jangan, Hera! Hera, berhenti! Gak, Mera. Nanggung! Hera, berhenti! Hera! Kau mau dia mati? Hera! Kamu mau kaum kita punah, hah? Kita selamatin Vino dulu. Setelah itu baru kita ambil kekuatannya dia. Ntar dia keburu kabur, Myra. Kenapa sih kamu belain Vino terus? Kamu gak mikirin apa temen-temen kita di sana? Udah. Kalian jangan berantem dulu dong. Hera, kamu harus biarin Myra nolongin si Vino dulu. Aku juga gak mau kalau dia mati. Dia butuh nafas buatan. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Aku cuma mau nolong dia. Lu tuh bener-bener gak tahu diri ya. Ih, ngeselin banget sih lo jadi cewek. Hah? Dia butuh pertolongan. Aku harus nolongin dia untuk dia mati. Lo tuh ngeselin banget ya. Lo gak tahu diri banget tau gak? Iya, apa sih aku ya? Karena udah biarin aja. Apa sih? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kamu ngeselin banget. Itu cowok gue. Asin. Udah. Ini nggak bakal nyelesain masalah. Vino. Bangun. Vino. Denger ya. Tuh kan. Gak perlu lo bantuin juga dia udah bisa tau gak? Vino. Untuk kamu udah bangun, aku khawatir banget tau gak sih sama kamu. Vino. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa mereka bertiga ada di sini ya? Cukup, Myra. Aku udah capek lihat kamu dihina. Orang baik apa lagi sama mereka? Udah tolong mereka. Ya apa balasannya? Ada. Kok aku bisa di sini sih? Aku nggak bisa ingat apa-apa lagi. Sebenarnya aku kenapa sih? Ya udah. Nanti aku jelasin ya. Sekarang kita pulang dulu. Ega, Dito bantuin gue ya. Ayo. Oke. Ayo, Vin. Vin, mendingan lu minum dulu deh, biar segeran. Thank you, Gak. Gue masih nggak habis pikir. Kok gue bisa nggak sadar kayak tadi ya? Terus yang lebih anehnya lagi, kenapa begitu gue sadar tiba-tiba ada si Myra, Hera sama Aldi di situ? Tau gak sih? Jadi tuh gini loh. Tadi kamu kebawa ombak gede banget. Terus kamu tergeletak di pinggir pantai. Tiba-tiba tuh cewek cinta tuh dateng. Terus si Myra
Dia tuh pura-pura ngasih nafas buatan buat kamu, padahal tuh mau cium kamu, tau nggak? Is. Kamu malah ngomong kayak gitu sih, Vi. Kan belum tentu kalau mereka tuh salah. Belum tentu juga mereka nyuri-nyuri kesempatan kan? Itu tandanya mereka mau nolong aku dong. Ya emang nggak salah sih. Tapi kan aku mana mungkin ngasih kesempatan Myra buat cium kamu. Ya mendingan aku juga bisa ngasih nafas buatan buat kamu. Tunggu deh. Jangan-jangan kamu nyesel ya? Gak dibantuin sama Myra centil itu? Hah? Ini, Be, udahlah. Masalah gini aja diributin. Kamu harusnya seneng dong. Vino selamat. Dan yang jelas, gua yang mesti nafas buatan, bukan mereka. udah. Sekarang lo anterin gue balik ya, bisa kan? Bisa, Fit. Balik ya, Gak? Aku ikut ya. Gue anterin lo. Nggak usah deh. Aku mau langsung pulang, mau langsung istirahat. Kepalaku pusing banget. Dati. Yaudah kamu hati-hati ya. Ya. Pak Ete. Silakan. Kasih ambo piti ya Pak Ete. Ambo untuk piti Pak Ete. Masa Pak Ete kok kayak Rayo? Indah mau kasih ambo piti, nggak bisa kasih ambo piti ya Pak Ete ya. Kasih Pak Ete ya. Kasih ambo piti ya. Iko laku balik kok. Wah lagi lo Buyok. Pak Ete, ambo kok piti Pak Ete ya. Ini ada piti. Pak Ete, tolong lampu Pak Ete, tolong lampu Pak Ete. Piti boy apa Buyong? Ambo kok butuh untuk kasih gading ambo cinta Pak Ete ya, tolong lampu Pak Ete ya, tolong lampu Pak Ete ya. Gadia Indah suka masakan Padang itu. Iya Pak Ete, iya. Yang lidahnya dikipaskan ke kipas angin itu. Ayo tuh, Pak Ete nge. Pak Ete setuju kan? Ambo sama Inyo. Indah. Pak Ete Indah setuju. Pak Ete, tolong lampu Pak Ete, kasih ambo piti Pak Ete, ambo butuh mana ya. Buyong, Wan cari piti sendiri. Jadi orang Padang itu harus pandai berdagang. Wan baru orang Padang. Iya Pak Ete, tapi dagang apa yang ambo cocok Pak Ete? Ya terserah Wang lah, mau dagang apa suka-suka Wang. Wang dah ngayo, ama Wang itu, sosio Wang itu, lah pandai berdagang. Mulai dari dagang hutan, sampai dagang ube. Dah itu. Masa ambo dagang kutang? Kolor 5.000 tiga 5.000 tiga. Saya itu saya Pak Ete. Ambo minta piti jo Pak Ete, malah disuruh cari usaha sendiri. Apalah Pak Ete kok pelit mana? Lagian yo, kalaupun ambo cari usaha surang, kayak nggak mungkin ambo jual kolor, jual kutang. Usaha apa ya yang cocok untuk ambo ya? Bapak tuh harus kerja, Pak. Gimana kita mau dapat uang? Kalau Bapak kayak gini nggak kerja terus dari tadi. Iya sayang, sabar. Sabar Bapak juga gimana? pengennya kerja. Benar, Bapak pengennya kerja. Cuman hari ini lagi lemes banget. Lemes terus alasannya. Kalau lemes itu minum obat kuat. Undi, makasih yo, Ambo dapat ide. Undi, makasih mana. Kamu kenapa lama banget sih baliknya? Itu udah muak tau nggak sama manusia-manusia yang serakah ini? Aku tuh pengen ngambil kekuatannya Vino, biar masalah kita cepet kelar. Ya nih Myra, aku juga jadi stres banget tau. Kayak kita udah kelamaan di darat deh. Sebenarnya Kak Sandra udah kasih tahu aku kalau sebentar lagi perubahannya Vino akan semakin nyata. Nyata gimana? Dia akan menjadi seperti kita. Maksud kamu menjadi duyung seperti kita? Iya. Kalau kita nggak segera ambil kekuatannya Vino, maka para duyung ini akan dalam bahaya. Manusia akan tahu tentang keberadaan kita. Makhluk yang salah itu akan memburu kita, akan menghancurkan bangsa duyung. Kenapa selama ini kamu selalu ngelarang aku buat menyerang Vino? Berkali-kali aku udah bilang, Hera, kita nggak boleh ambil kekuatannya itu dengan paksa. Iya, Myra. Tapi aku takut. Kalau kita kelamaan di darat, hal yang selama ini kita khawatirkan itu akan terjadi. Ayo kamari, woi, kumpul, siko, woi, Itu kenapa manusia-manusia pada ngumpul ya? Coba kita lihat yuk. Jangan-jangan ada yang nggak beres.
manusia lagi. Males berhubungan sama manusia. Kumpul lah, yo. Iko bukan sembarang obat, yo. Ambo dapat dari dalam dasar laut. Namanya minyak ikan duyung. Dan sangat mujarab. Emang ada minyak duyung? Terus apa hasilnya? Ya adalah, Iko buktinya. Ambo indak jual sembarang minyak. Ambo indak jual tuh, ya. Iko kok obat kuat. Jadi untuk para laki-laki kok. Bisa jadi laki-laki kuat, strong setelah pakai minyak duyung kok, ya. Ya, mana buktinya? Ayo, mana? Pak, isi kok, Pak. Bapak coba angkat batu kok, Pak. Berat, Pak. Tantulah ya berat. Tapi tenang ya, Pak. Tenang. Ambo kasih kok. Minyak duyung kok. Coba diminum dulu, Pak. Ya. Jadi dalam hanya beberapa detik saja, 3 detik saja ya, Bapak kok bisa jadi kuat. Ya. Bisa kuat ya. Coba, Pak, angkat batunya, Pak. Ya, udah, Pak. 3, angkat, Pak. Yo. Yo, lihat yo. Yo, Aku. Yo. Sabar yo. Yo, play. Yo. Vin, lu sebenarnya kenapa sih? Dit, gue baru ingat sekarang, Ingat apa? Gue itu tadi diserang sama makhluk yang, aduh, kalau gue ceritain lu pasti nggak percaya deh. Makhluk? Makhluk apa? Duyung, lu tau nggak duyung? Jadi tuh, gue tuh selama tadi di laut itu gue berantem sama duyung. Lu pasti ngigo nih, lu bilang sendiri kan tadi, lu itu nggak inget apa-apa. Masa sekarang lu bilang diserang sama duyung, gimana sih? Dit, sumpah. Gue gak ngigo sama sekali. Gue sekarang baru inget dan gue baru sadar kalau gue tuh tadi berantem sama duyung dalam laut. Makanya gue bisa sampai pingsan kayak tadi. Vin, duyung itu gak ada. Itu cuma fiktif doang. Gak mungkin ada di dunia. Gimana sih? Kok lu gak percaya sama gue sih, Dit? Gue liat dengan mata kepala gue sendiri. Sumpah. Lagian dari awal kan gue udah pernah bilang, kekuatan yang gue dapat ini pasti ada cerita di balik semua itu. Nah sekarang tiba-tiba ada duyung yang nyerang gue. Gue yakin duyung itu pasti bagian dari cerita itu juga. Lagian kalau nggak, kenapa mereka sampai nyerang gue? Ayo. Kalau bener lu lihat duyung itu, kenapa duyung itu bisa nyerang lo? Itu yang gue nggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang anehnya sekarang, gue nggak tahu ya. Gue ngerasa badan gue kayak panas, terus kayak ikan keluar dari air, tau nggak lo? Kayak kekeringan gitu. Gue kayak ngerasa gue perlu air banget sekarang. Lu mending nganter gue ke laut deh. Gue pengen nyebur banget nih, sumpah. Ngapain balik lagi ke laut? Di rumah lu kan ada kolam renang. Lu renang aja di sana. Lagian ya, kalau lu balik lagi ke laut, lu mau kejadian kayak tadi? Ya juga sih. Yaudah, cepetan nih, kebut. Oke. Odi. Ada obo kok, dia ngaca, ada obo tuh. Aduh. Itu beneran minyak ikan duyung? Iyalah, ikan duyung asli. Kamu dapet dari mana itu? Mandi, penasaran yo? Sabarlah dia, mungkin yo. Ikan duyungnya direbus dulu, atau ikan duyungnya digoreng dulu. Nanti yo, ambo tanyakan sama yang bikin. Ya. Jahat banget sih. Siapa yang bikin? Ayo kita kesana. Sabar ya dia. Sabaran yo.
Indah Ado yang bikin, Indah Ado. Maksudnya? Iko, aku bohong. Semuanya Indah Ado. Indah Ado tuh ikan duyung tuh Indah Ado. Lagian malah kalian kok marah. Kalian kok apunya ikan duyung? Saudara? Gimana sih? Duyung itu harusnya tuh dilindungi. Makanya itu kan ikan yang langka. Onde-mande. Ternyata ikan di itu Ado. Iya, Ado. Enggak ada ya? Oh. Tunggu. Jadi, kamu bohong? Selama ini nggak ada yang namanya minyak ikan duyung, gitu? Hah? Kamu sudah menipu kita semua ya? Kamu bohong? Kamu jahat, kamu bohong! Daerah, stop. Ambo tidak pernah bohong kan sama daerah, ya kan? Sabananya, Ambo kok terpaksa. Kato Pak Ete Ambo, kita tuh harus pandai-pandai cari duit, cari piti. Yo, Ambo terpaksa melakukan itu. Lagian ya, buktinya minyak ikan duyung Ambo laris manis. Iya kan? Wewe kan? Yo kan ada era untuk ada era. Gila, aneh banget, gue berasa kayak lemes banget. Rasanya kayak badan gue kering banget ya, pengen ketemu sama air kayak begini. Vino? Untung kamu udah pulang. Kamu bisa bantuin mama sebentar nggak? Tapi Ma, aku mau apa? Bantuin mama sebentar ya? Yuk, bantuin mama sebentar. Ma. Vin, ini lukisannya berat banget. Hati-hati ya. Jangan sampai jatuh, Nak. Tapi kok kayaknya masih kurang pas ya? Agak ke kiri dikit bisa nggak, sayang? Ke kiri. Kok masih nggak bener juga ya? Vin, kamu yang bener dong naruh lukisannya, masa kayak gitu masih kurang tepat. Loh, Vino, kamu kenapa nak? Sayang, Vino. Lukisannya masa kayak gitu masih kurang tepat. Loh, Vino, kamu kenapa nak? Sayang, Vino. Air. Bentar ya, tunggu sebentar, mau ambilin airnya. Sayang, ini airnya, cepat diminum. Kenapa sih nak? Sayang, yang sakit apa sih? Kok bisa tiba-tiba sakit begini? Ma, Vino mau ke kolam renang sekarang, Ma. Vino mau berenang, anterin Vino ya, Ma. Berenang? Anterin Vino ya, Ma. Please. Sudah ya, cepat.
Udah, Ma. Bisa. Ma. Makasih ya, Ma. Kamu ini kenapa sih? Tadi lemes. Kok begitu kena air langsung seger gini? Itu mah tadi aku dehidrasi. Hari ini cuacanya panas banget habisnya, Ma. Makanya pas pulang aku pengen buru-buru nyemplung kolam renang. Gitu, Ma. Makasih ya, Ma. Kenapa aku jadi mikirin dia terus ya? Apa jangan-jangan sebenarnya aku nggak boleh mainin ini sembarangan. Karena katanya kalau ada manusia yang dengar, dia akan langsung suka dan nurut apa kata orang yang pertama kali ia lihat. Tapi sekarang kan gak ada manusia. Dan kalau ikan-ikan, mereka cuma akan terhibur dan mengikuti sumber suaranya. Ya, hitung-hitung menghibur ikan deh. Semua gara-gara kamu mainin sulingnya. Ikan-ikan suka sama alunan musik. Kita semua terhipnotis dan semuanya datang. Iya, kamu ngapain sih mainin suling duyung segala? Ya aku cuma kangen aja sama Pulau Taura, Pulau Duyung. Bukan yang ngomongnya sama Vino. Aku punya ide. Gimana kalau kamu mainin suling itu di depan Vino? Pasti dia bakal ngikutin kamu. Itu ide yang bagus. Tuh Myra, dengerin si Hera. Kayaknya aku nggak yakin deh tentang rencana itu. Myra, kamu harus ingat apa kata Sandra. Kita harus ngambil kekuatan Vino secepat mungkin. Kalau enggak, dia tuh bisa berubah menjadi duyung. Aku yakin dengan cara kamu memainkan suling itu, dia akan memberikan kekuatannya dengan cara sukarela. Ya kan? Oke, aku coba besok di sekolah. Semoga kali ini Myra berhasil. Kalian mau es krim nggak? Es krim? Iya, es krim yang aku kemarin kasih ke kamu. Mau ya? Mau kan? Enak-enak. Tunggu sebentar ya, aku beliin es krimnya. Aku masih nggak ngerti. Es krim itu apa ya? Yaudah, kita harus mantau Myra dari sini. Aku harus ngelakuin ini. Jadi mereka main curang dengan suling itu untuk mengambil kekuatan Vino. Itu nggak akan berhasil. Sebaiknya aku aja ya yang merhatiin Myra. Soalnya aku pengen pastiin kalau dia berhasil dan nggak gagal untuk hipnotis Vino. Oke?
Alda. Tunggu dulu. Kamu ya, ini dasi kamu kemana? Hah? Lupa, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kan kamu tahu, di sekolah ini tuh semua peraturannya itu harus pakai dasi. Pak, tapi saya lupa. Maaf banget deh. Nggak bisa. Kok belok? Kak, malu. Kak. Hera, ini es krimnya buat kamu. Ambil. Ini gimana cara makannya ya? Nah, nggak gitu caranya gini. Ini, sekarang kamu buka. 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 Ya. Dibuka. Bukan yang itu dimakan. Bukan. Yang ini. Nah, ini kamu makan. Pegang yang benar. Wah, bisa pinjam aja dari teman kali ya, Pak ya? Terserah kamu, mau tahu di mana aja terserah. Mau beli kamu di kantin, di koperasi terserah kamu. Harus dipakai, ya? Maaf ya, Pak ya. Ya, nah sekarang cara makannya gini. Nih ya. Gitu cara makannya. Iya tahu dingin. Apaan ini? Ada. Alda, apaan sih? Alda, tunggu. Kamu salah paham. Laki-laki itu pembohong. Dia tuh gampang banget pindah dari satu hati ke hati lain. Aku bener-bener gak ngebayang, tau nggak? Kamu tuh sahabat aku. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa ngelakuin ini ke aku, tau nggak? Alda, kamu salah paham. Alda! Alda, kenapa? Aku nggak tahu, Maira. Dia tiba-tiba dateng, terus sambil nangis. Aduh, aku nggak ngerti. Masalahnya apa? Katanya aku udah ngambil pujian hatinya dia. Pujian hatinya dia? Berarti Ega dong pujian hatinya dia. Aduh, gimana nih? Pantesan. Tadi pas aku lagi mainin suling, gelombangnya malah ke Ega, bukan ke Vino. Mungkin kamu cewek pertama yang dilihat oleh Ega. Jadi sekarang dia suka sama kamu. Terus gimana dong? Alda, tunggu! Kamu salah paham! Alda! Tunggu! Kalian apaan sih? Tadi tuh aku lihat sendiri, tau nggak? Aku lihat sendiri kalau misalnya kamu makan berdua kan sama Ega. Coba kalau tadi aku nggak lihat, kalian pasti akan nyembunyiin ini dari aku. Sakit tau? Sembunyiin. Kita nggak ada sembunyiin apa-apa, Alda. Aku nggak suka sama Ega. Kamu nggak suka sama dia, tapi kamu mau makan berduaan sama dia. Ya namanya dikasih makanan, masa nolak? Aku tuh nggak pernah kasih harapan buat Ega. Tapi hati kamu berkata lain kan? Iya kan? Kamu jangan bohong. Hah? Alda! 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 Alda, tunggu. Enggak. Aku nggak mau. Alda! Alda! Kalian maunya apa sih? Aku pokoknya udah muak
stuck di sini. Aku mau balik ke pulau kita. Kamu gak bisa pergi gitu aja, Alda. Urusan kita di sini tuh belum selesai. Mereka juga gak akan menerima kamu. Aku gak peduli. Aku mau pergi dari sini. Kita gak bisa tinggalin dia gitu aja. Bahaya. Astaga, Alda. Alda. Kita lupain Alda, kita bantuin mereka dulu. Alda, kamu di mana? Aku takut kamu kenapa-napa. Aku dicari dia di mana-mana juga nggak ada. Terus gimana dong? Ini semua gara-gara Ega. Iya ya. Kok bisa sampai salah sasaran begitu? Coba masih ada waktu buat aku jelasin semuanya. Pasti dia nggak bakal marah kayak gini. Tapi kan kita nggak tahu dia di mana sekarang. Gimana jelasinnya? Kalau gitu kita ke Pulau Ataura aja. Siapa tahu Alda udah di sana duluan. Gak usah. Aku tahu tempat di mana kalau dia pergi kalau saat dia sedih. Oke, ikut aku. Alda! Kamu salah paham. Aku orangnya nggak kayak gitu, suka ngambil cowok orang lain, apalagi sahabat aku sendiri. Kamu jahat! Kamu tahu aku suka sama Ega! Tapi Ega emang suka sama kamu! Mana sih? Kalian ngapain di sini? Kagetin aja. Gini Alda. Kemarin pas aku mainin gelombang hipnotis itu, harusnya kena Vino. Tapi nggak tahu kenapa malah kenanya si Ega. Dan orang yang pertama Ega lihat tuh si Hera. Jadi Ega suka sama Hera. Tenang kok, ini cuma hipnotis. Iya Alda, bukan berarti aku suka sama Ega. Lagian aku juga lihat dia kemarin aneh banget tiba-tiba baik sama aku. Dan aku nggak mungkin bisa suka sama cowok yang sudah disukain sahabat aku sendiri. Aku tuh sayang banget sama kalian, melebihi apapun. Udah deh, kalau gitu aku minta maaf ya Hera. Aku beneran nggak tahu soalnya. Iya, tenang aja. Kan si Hera suka sama Buyung. Oh iya. Enak aja. Ya udah, jangan nangis lagi. Deh, kalau gitu maafin aku ya. Aku kan nggak tahu. Iya, iya. Sini peluk. Udah. Ingat, kita masih harus netralin efek hipnotisnya si Ega. Tapi pakai apa? Ya kita tanya aja sama Bu Renata. Aku yakin, pasti dia tahu caranya. Ya udah yuk. Yuk. Maafin kami. Kami telah mengambil suling ajaib di kamar rahasia ibu. Kami coba untuk mainin di sekolah. Tiba-tiba ada angin. Yang gelombangnya harusnya ke Vino, tapi malah ke Ega. Sudah berapa kali saya bilang, kalian itu harus ikut aturan saya. Dan jangan pernah ambil barang di kamar rahasia saya. Tapi Bu, kami hanya terpesona Bu dengan suara musiknya. Dan kami nggak pernah ada maksud untuk mengenai manusia. Kalian pikir saya nggak tahu niat kalian sebenarnya apa? Perlu dikasih pelajaran nih anak-anak. Tapi apa Ega bisa sembuh?
kalau gelombang suara itu udah masuk ke tubuh Ega, Ega sudah sulit untuk disembuh. Bu, sebenarnya kami sengaja untuk memainkan suling itu supaya kena Vino. Aku ingin dia kembalikan kekuatannya itu, Bu. Sebenarnya saya sudah tahu. Kan saya sudah bilang, kalian itu nggak bisa pakai cara paksa seperti itu. Usaha kalian itu nggak akan berhasil. Kita udah capek Bu deketin Vino terus. Kita udah berusaha tapi kita malah bermasalah dengan pacarnya. Dia kira kita sengaja deketin Vino. Ya memang resikonya seperti itu. Kalian harus jalani apapun resikonya. Tapi Bu, Ega masih bisa disembuhkan kan Bu? Bisa. Asal kalian janji, ini yang terakhir ya. Kalian bertindak gegabah seperti ini. Janji. Kalau gitu kalian cari kerang berwarna hijau. Nanti di dalamnya ada mutiara. Tapi isinya bukan mutiara. Isinya adalah telur. Nah, telur itu yang bisa menyembuhkan Ega. Sudah paham? Paham. Tadi kita bener-bener nggak tahu mau ngapain. Disuruh nulis. Kita pada bisa nulis. Nulis nama. Ya untung aja dia nggak datang. Kalau tadi nggak ada Ibu, Ya cewek itu bener-bener aneh. Masa mereka makan ikan mentah? Tapi katanya sih makanan itu berasal dari daerah mereka. Vino lagi berdua-duaan sama si Maira ya?